masih online? Dampak bagi anak ketika gereja online. Oke, mungkin istri saya bisa menjawab lebih soal gereja online. Ya, Shalom. Gereja online atau sekolah online memang ada dampaknya ya, terutama dari sosialisasi. Ya, memang dia tetap bersosialisasi tapi dalam dunia maya, tapi beda dengan sosialisasi dalam dunia nyata ya, di mana mereka bisa lebih bebas interaksi ya. Lalu dunia online, kalau gereja bisa milih pendeta mana yang cocok. Makanya yang Papua nyamber ke GKI. Jadi semua ada plus minusnya sih. Tapi ada anak kamu, papan tulis nggak kelihatan. Iya, cuman masalahnya ya kalau di online gurunya ngoceh, pendetanya ngoceh, anaknya tidur, kita nggak bisa lihat ya. Tapi di gereja juga bisa aja, pendetanya tetap khotbah, anaknya liatin HP juga nggak nyambung, sama aja sih. Jadi yang penting sebetulnya orang tua sih ya, pendampingan. Kalau anaknya masih di bawah remaja, ya ibadah sama-sama walaupun online. Tapi kalau sudah remaja, biarkan mereka pilih gereja yang cocok dengan dia. Ya, saya tambahkan, saya kan sama istri ini mengelola sekolah playgroup TK ya, namanya Happy Holy Kid. Kami punya 66 cabang di Indonesia. Nah, COVID ini kan sudah 2 tahun. Anda bisa bayangin anak TK daftar TKB, lalu lulus, selama sekolah nggak pernah ketemu teman. Anak nggak pernah ke sekolah, nggak ketemu guru, tahu-tahu udah lulus wisuda. Ya gimana coba 2 tahun kita pandemi gitu. Tapi yang menarik begini, misalnya yang bukan TKB, yang playgroup. Anak umur 3-4 tahun nggak ketemu guru, nggak ketemu teman, tiba-tiba sekolah lewatnya Zoom. Oke, lalu tiba-tiba sekolah kemarin diizinkan masuk gitu ya. Lalu anak masuk. Nah, ada fenomena menarik. Tapi kita harus hati-hati. Ketika gurunya menulis, menggambar di papan tulis, beberapa anak berkata begini, Miss, ya, guru, nggak kelihatan. Rupanya banyak anak-anak matanya rusak loh, depan gadget terus. Jadi kita pakai papan tulis yang cukup besar, yang selama ini sebelum pandemi itu ya tulisan sebesar itu anak bisa membaca dengan jarak 2, 3, 4 meter. Setelah COVID berakhir, masuk sekolah, beberapa anak bilang, Miss, nggak kelihatan. Akhirnya sampai beli papan tulis, beli dudukannya, sehingga papan tulis bisa digeser-geser, didekatkan ke anak. Nah, ini memang baru 1, 2, 3 kejadian, tapi saya khawatir, karena memang kan bisa di googling ya, Dr. Karupiah, itu Direktur PAUD Singapura. Nah, dia memberikan peringatan bahwa penggunaan gadget pada anak usia dini, di bawah 6 tahun, lebih dari 2 jam sekali pakai, akan merusak mata, bahkan akan merusak struktur tulang belakang. Jadi anak harus pinter gadget, tapi orang tua harus bijaksana. Kalau penggunaan itu ada jeda. Bahkan kalau mau aman jangan 2 jam, jadi 1 jam. Jadi misalnya anak Zoom, ya kalau playgroup TK, ya kalau bisa 60 menit aja kasih tahu sekolahannya. Kalau sampai 2 jam, maka sebelum dan sesudah 2 jam pakai gadget, anak harus olahraga. Kita dulu olahraga seminggu 2 kali, sekarang kita harus sehari 2, bisa 2-3 kali. Karena penggunaan gadget itu butuh jeda. Kalau saya habis Zoom begini, saya segera, bahkan kadang kalau misalnya saya off kamera gitu ya, off kamera gitu, saya ngapain gitu? Saya lihat jendela. Dengan lihat jendela, mata saya itu relaksasi karena melihat yang jauh. Jadi ada triknya supaya mata tidak rusak kalau pakai Zoom terus, pakai online terus. Jadi gereja online, sekolah online, yang pertama yang terkena dampak adalah sosialisasi, lalu yang kedua bisa kesehatan. Nah, dua-dua ini kita harus siasati. Sosialisasinya, orang tua harus izinkan, walaupun masa pandemi, anaknya pergi sama teman, tapi teman terbatas. Pastikan mereka yang sehat-sehat, keluarganya sehat, atau anaknya sendiri jaga kesehatan, minimal jaga imunitas. Karena kalau imun, ketemu yang tidak sehat pun nggak masalah. Jadi anak saya nomor 3, udah pulang dari Australia, dan dia dalam masa pandemi, Maret 2020 dia pulang, tapi puji Tuhan, cari kerjaan juga dapat, malah udah pindah 2 kali, lompat, dan pindahnya selalu naik gaji, gitu ya, naik perusahaan yang lebih gede, tapi itu anak nggak bisa di rumah, tipenya kayak saya, selama pandemi ini udah ke Gunung Rinjani, ini baru pulang dari Sabang, diving di sana, dan kemarin berangkat ke Bali, mau work from home, tapi home-nya ya work from home, ya kerja dari Bali aja. Waduh, udah ke Gunung Salak, udah ke Gunung Bogor, udah pergi ke Pangandaran Panjatebing, gitu. Waduh, dia nggak bisa diem.
ya nggak masalah. Kita nggak bisa kekang, kita nggak bisa penjara anak di rumah. Tapi kalau anak diizinkan pergi, suruh dia jaga imunitas, jaga kesehatan, makan yang sehat ya. Daniel itu sehat-sehat kan? Daniel Shadrach Meshach Abednego pinternya 10 kali lipat lagi. Kenapa? Karena Daniel makan sayur dan buah. Jadi kalau bisa waktu puasa Daniel ini juga tadi udah dikatakan gitu ya, jangan makan goreng-gorengan gitu ya. Kalau makan lemak pun kalau bisa setelah nanti selesai puasa gitu, pilih lemak yang sehat. Anda ambil lemak ikan. Ya, apalagi ikan itu hidupnya 1000 meter di bawah air permukaan, atau ikan yang dari Kanada segala macam itu airnya 0 derajat. Maka minyaknya ketika diproduksi kita bawa ke Jakarta, minyak ikan itu ditaruh di kulkas, nggak beku minyak ikan. Maaf nih bicara babi ya, lemak babi Anda taruh di meja, suhu kamar aja beku. Kalau lemak yang mudah beku itu Anda makan masuk ke otak, otaknya gampang beku. Lemaknya nggak bagus untuk transfer data. Jadi makanya Shadrach Meshach Abednego dia mengkuduskan diri hanya untuk makan yang halal-halal. Saya mau dorong nih saudara, selesai puasa Daniel, puasa makan yang halal-halal. Jadi saya percaya makan babi masuk surga juga. Ini bukan soal haram dan tidak haram. Tapi keluarga kami, saya anak-anak, kita nggak makan mecin, kita makan yang sehat-sehat supaya otak ini tetap sampai nanti umur 120 tahun kita nggak pikun ya. Jadi kita bisa cerdas, dan cerdasnya tetap sustainable ketika umurnya tua karena kita makan yang sehat-sehat. Oke, Tuhan berkati.